Konflik internal di kerajaan Sunda Galuh, seperti halnya di banyak kerajaan feodal lain, terjadi karena perebutan kekuasaan, persaingan antar keturunan bangsawan, pengaruh eksternal kerajaan tetangga. Meskipun tidak sebanyak konflik terbuka seperti di Majapahit atau Jawa Timur, namun beberapa bukti dan sumber sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Sunda Galuh tidak sepenuhnya bebas dari pergolakan dalam negeri. Berikut penjelasan rinci. 1. Dualisme kekuasaan Sunda dan Galuh. Asal konflik. Sejak awal, kerajaan ini adalah hasil penyatuan dua kerajaan berbeda, yaitu Sunda dan Galuh. Masing-masing memiliki kelompok bangsawan, sistem birokrasi, dan kepentingan sendiri. Meskipun disatukan secara formal oleh keturunan raja yang sama, rivalitas laten tetap muncul. Dampaknya, kadang terjadi ketegangan soal lokasi ibu kota dan dominasi kekuasaan. Apakah di Pakuan atau Kawali? Persaingan elit ini membuat kerajaan rentan terhadap perpecahan atau lemahnya koordinasi pusat daerah. 2. Konflik suksesi, perebutan tahta. Sumber konflik. Sistem suksesi di kerajaan Sunda Galuh tidak selalu menggunakan primogenitur, anak sulung laki-laki, melainkan tergantung legitimasi politik dan restu para pejabat tinggi, Ratu Patih, tokoh Brahmana, dan penasihat kerajaan. Ini membuka ruang bagi perebutan tahta di antara putra-putra raja atau bahkan antara saudara dan keponakan. Contoh kasus, dalam naskah-naskah seperti Carita Parahyangan dan Bujangga Manik, disebutkan adanya perebutan kekuasaan antar pangeran, meskipun tidak secara gamblang disampaikan sebagai perang terbuka. Beberapa raja naik tahta bukan karena garis lurus, melainkan karena dukungan elit istana atau hasil kompromi politik yang kadang memicu rasa tidak puas dari pihak lain. 3. Perbedaan agama dan arah politik. Sumber konflik. Walaupun kerajaan Sunda menganut Hindu Siwa sebagai agama resmi, ada pengaruh Buddha dan Islam yang mulai masuk sejak abad ke-14 Rabu sampai 15. Muncul perbedaan pandangan antara bangsawan tradisional yang ingin mempertahankan Hindu Sunda dan kelompok-kelompok baru yang menerima pengaruh Islam dari Cirebon dan Banten. Dampak. Meskipun tidak selalu dalam bentuk perang saudara, gesekan nilai dan orientasi politik menyebabkan fragmentasi dan ketidakharmonisan elit. Hal ini memperlemah solidaritas istana dan mempermudah pihak luar seperti Kesultanan Banten untuk masuk. Dan akhirnya menaklukkan Sunda pada 1579 M. 4. Lemahnya sentralisasi kekuasaan, kerajaan Sunda Galuh mengadopsi model pemerintahan federatif dengan kekuasaan raja yang tidak sepenuhnya absolut. Banyak raja daerah Rahyan, Patih yang punya